Sobat Warin, jika di video-video terdahulu bertema tentang kalimatun sawa atau titik temu Alkitab dan Al-Quran, saya sudah membuktikan bahwa Allah yang dikabarkan dalam Alkitab adalah sama dengan Allah yang dikabarkan dalam Al-Quran. Lalu orang bertanya, bagaimana dengan surganya? Kalau Allahnya sama kan harusnya surganya juga sama. Nah, baik Pak, video ini akan membahas khusus tentang surga ini. Jadi begini Sobat-Sobat Warin, perhatikan baik-baik ya. Surga yang digambarkan dalam Alkitab adalah sebuah tempat yang damai, tidak ada sakit penyakit, tamannya indah, ya ada sungai dengan air mengalir yang jernih, seperti permata yaspis, bening, seperti kristal ya. Kemudian juga ada dikatakan ada batu-batu permata, jalannya dari emas dan lain sebagainya. Ada banyak ayat membahas tentang surga, gambaran-gambaran surga di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana dengan di Al-Quran. Surga di Al-Quran, beberapa ayatnya misalkan ini ditulis di dalam surat Ad-Dukhan ya. Surat Ad-Dukhan itu surat Al-Quran ke-44. Bisa dibaca di ayat 51 sampai 55. Saya akan bacakan ya. Sobat-sobat Warin buka sendiri nanti ya. Saya akan bacakan ini. Surat Ad-Dukhan surat 44 ya, ayat 51 sampai 55. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan membahas video dari channel Wartawan Injil. Dan Wartawan Injil ini seorang Unitarian, dan jika kita lihat video-videonya, saudara Wartawan Injil ini lebih condong kepada Muslim. Sehingga di dalam video yang kita akan bahas nanti, saudara Wartawan Injil ini mengatakan surga Alkitab dengan surga Al-Quran itu sama. Dan oleh karena itu, Tuhannya juga sama. Ada satu hal yang akan menarik perhatian kita, di mana saudara Wartawan Injil ini akan menerjemahkan bidadari dengan sesuatu hal yang lain dan mungkin kedengaran aneh buat saudara Muslim dan juga saudara-saudara Kristen. Video ini sangat panjang. Kesimpulan dari video ini, saudara Wartawan Injil ini menyamakan surga Alkitab dengan surga Al-Quran. Tetapi ketika sampai kepada ayat yang berbicara tentang bidadari, saudara Wartawan Injil ini merubah terjemahan bidadari dengan sesuatu yang lain. Dan itu menurut dia berasal dari sumber-sumber Islam sendiri. Mari kita menuju ke poin yang saya maksud. Kemudian di ayat 54. Demikianlah kami berikan kepada mereka bidadari. Loh, ini. Bidadari. Nanti kita akan bahas ini secara khusus. Ayat 54. Bahwa di surga katanya ada bidadari. Benar nggak? Di ayat 54 ya. Nanti kita akan bahas ini secara khusus. Tapi sebelumnya kita lanjut ke ayat 55. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman. Meminta apa? Di surga ini, di jannah ini ada apa? Buah-buahan. Perhatikan baik-baik. Berikut ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang ayat 54, yaitu bidadari. Baik Sobat Warin, kita akan langsung bahas ya. Perhatikan baik-baik dengan teliti, dengan seksama ya. Perhatikan baik-baik. Jadi dengan segala hormat, saya sampaikan dengan terus terang ya Sobat Warin, bahwa sesungguhnya kata bidadari yang tertulis di surat Al-Quran 44 ayat 54 ya, surat Ad-Dukhan ayat 54 yang diterjemahkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, ini terjemahannya tidak tepat ya. Quran surat 44 ayat 54 oleh Depak diterjemahkan sebagai bidadari. Dijanjikan di surga orang akan mendapat bidadari. Nah, ini terjemahannya sebenarnya tidak tepat. Sekali lagi saya harus katakan dengan segala hormat ya, sobat-sobat Warin, dengan segala hormat. Ya, tolong saya bilang dengan segala hormat. Jadi jangan nanti kemudian saya dianggap menista agama, mengobok-ngobok Al-Quran seenak jidat, menafsirkan sendiri seenak perut. Tidak, sobat Warin. Ya, saya tidak menafsirkan seenak perut. Apa buktinya? Ini akan saya jelaskan. Jadi begini sobat Warin, saya mengetahui bahwa bidadari atau kata bidadari di Quran surat 44 ayat 54 ini sebenarnya maknanya bukan bidadari. Itu sejak belasan tahun yang lalu. Saya tahunya dari mana? Saya tahunya dari ini. Orang di gambar ini namanya Sumanto Al-Qurtubi. Sekarang gelarnya adalah profesor. Sejak beberapa tahun yang lalu beliau menjadi profesor. Saya pernah bertemu dengan Sumanto Al-Qurtubi. Ini dulu teman lama saya. Saya dulu pernah bertemu di Batang. Saya datang ke rumahnya belusuk-belusuk dekat sawah begitu ya. Ketika itu dia sedang liburan pulang ke Indonesia dan saya bertemu dengan dia. Dia sehari-harinya menjadi dosen
dan juga ketika itu sebagai ketua Nahdlatul Ulama di Amerika dan Kanada. Nah, dari Profesor Sumanto Al-Qurtubi inilah pertama kali saya paham bahwa Quran surat 44 ayat 54 itu sesungguhnya bukan berarti bidadari. Ini yang pertama. Nah, selanjutnya selain Profesor Sumanto Al-Qurtubi, intelektual muslim itu, juga ada beberapa intelektual muslim lainnya yang menyatakan hal yang sama persis. Salah satunya penulis buku ini. Buku yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, yang mendapat kata pengantar dari bapaknya Natswa Shihab, yaitu Quraisy Shihab ya. Penulisnya adalah Taufik Adnan Amal. Nah, Taufik Adnan Amal ini adalah dosen IAIN di Makassar, yang juga memberitakan atau menyampaikan hal yang sama dengan yang pernah diutarakan oleh Sumanto Al-Qurtubi kepada saya tentang surat Quran 44 ayat 54. Jadi begini sobat-sobat Warin, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Sumanto Al-Qurtubi, kemudian dosen IAIN, Taufik Adnan Amal, dan beberapa intelektual muslim lainnya yang sudah memahami juga bahwa kata bidadari di dalam Quran surat 44 ayat 54 ini tidak tepat jika diterjemahkan sebagai bidadari. Penjelasannya bagaimana? Demikian. Jadi kata bidadari itu dalam bahasa teks aslinya tertulis hur. Hur ini berasal dari bahasa Aramik. Aram atau Aramik, ini bahasa Ibrani ya. Kata hur dalam bahasa Aramik atau bahasa Ibrani itu artinya bukan bidadari, tetapi anggur putih. Nah, ya. Jadi kata hur yang ada di Quran surat 44 ayat 54 ini sebenarnya berasal dari bahasa Aramik atau Ibrani yang berarti anggur putih. Anggur putih adalah buah anggur yang sangat mewah, sangat mahal, dan sangat enak di zaman itu. Sehingga gambaran surga digambarkan di dalamnya ada sungai-sungai mengalir, ada buah-buahan, dan ada anggur putih. Jadi bukan bidadari. Nah, Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan bagaimana kata bidadari di dalam Al-Quran itu bukan berbicara tentang bidadari, yaitu wanita. Tetapi kata bidadari itu adalah anggur putih. Ini sangat menarik. Jadi menurut wartawan Injil, jika kata bidadari itu diterjemahkan dengan anggur putih, artinya surga Kristen dan surga Islam sama dan otomatis Tuhannya sama. Tetapi seperti yang kita tahu bersama, untuk mengerti ayat Al-Quran kita harus melihat ahli tafsir. Jadi kita tidak bisa mentafsirkan sendiri Al-Quran menurut kehendak kita. Mari kita buka beberapa ahli tafsir dan kita akan lihat apa pendapat ahli tafsir dengan ayat itu. Mari kita buka tafsir Al-Jalalain. Di sana dikatakan, dan kami kawinkan mereka, dijodohkan, atau mereka dibuat senang dengan bidadari, dengan wanita yang putih kulitnya dan jeli matanya, serta sangat cantik rupanya. Jadi menurut Al-Jalalain, hur itu adalah bidadari, yaitu wanita cantik yang akan dijodohkan pada saudara-saudara muslim. Mari kita pindah ke tafsir yang lain. Kali ini kita akan membaca tafsir Quraisy Shihab, yaitu ayah dari Najwa Shihab. Di sana juga mengatakan, selain balasan ini, di dalam surga mereka kami kawinkan dengan bidadari yang putih, lembut karena kemolekan, dan kecantikannya, serta matanya yang lebar. Jadi kembali kita lihat bahwa hur itu adalah bidadari, bukan anggur putih, seperti yang kita dengar tadi. Sekarang kita pindah ke tafsir Ibnu Katsir. Di sana dikatakan, yakni, di samping pemberian tersebut, juga kami berikan kepada mereka istri-istri yang cantik, dari bidadari-bidadari yang bermata jeli. Oke, dari tafsir Ibnu Katsir kita sudah mendengar bahwa hur di sana adalah istri-istri yang cantik atau bidadari. Sekarang kita pindah ke tafsiran Ibnu Abbas, yaitu sepupunya Nabi Muhammad. Dan kami akan mengawinkan mereka dengan orang-orang cantik, bermata lebar dan indah, dan wajah-wajah cantik. Dari semua hadis yang kita baru saja dengarkan, tidak satu pun mengatakan bahwa hur adalah anggur putih. Tetapi semua sepakat hur itu adalah bidadari cantik yang akan dikawinkan kepada saudara-saudara muslim ketika mereka masuk surga. Dari sini kita bisa melihat bahwa channel Wartawan Injil memaksakan surga Kristen dengan surga Islam.
dan juga memaksakan Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Islam. Jelas-jelas kedua hal ini sangat berbeda satu sama lain. Dengan merubah bidadari menjadi anggur putih, saudara wartawan Injil mau menunjukkan bahwa surganya Kristen sama dengan surganya Islam. Pertanyaan kita kepada saudara-saudara Muslim, apakah dengan mengetahui bahwa hur atau bidadari itu ternyata adalah anggur putih, apakah mereka tetap mau masuk ke surga tersebut? Karena selama ini mereka dijanjikan bidadari, yang ternyata menurut wartawan Injil sesuai dengan informasi dari yang dia dengar, bidadari itu adalah anggur putih. Apakah saudara-saudara Muslim akan dikawinkan dengan anggur putih seperti yang kita baca di dalam tafsir? Teman-teman silakan simpulkan sendiri. Demikianlah video kita kali ini. Semoga video ini dapat memberi pencerahan kepada kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang sopan. Dan tetap doakan teman-teman kita Muslim, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Dari surga ini biasanya laki-laki yang paling semangat untuk mendengarkan, ya. Dan memang tentu saja para ulama mengatakan ada hikmah kenapa banyak bidadari dijadikan sebagai bahan motivasi untuk kaum laki-laki, dan memang tidak bagi kaum perempuan. Kaum perempuan lebih banyak tertarik dengan masalah perhiasan secara rasional. Kalau misalnya kita memiliki punya anak laki-laki, kemudian kita ingin anak tersebut lulus cepat sekolah misalnya, maka yang paling cepat jadi motivasi kalau kita mengatakan, nak, kalau selesai kuliah ayah akan nikahkan kamu. Kalau dijanjikan menikah dengan wanita, dia akan cepat selesai kuliahnya. Beda dengan kaum wanita. Kalau wanita lagi sekolah, kita katakan, nak, kalau kamu lulus ayah akan nikahkan, maka dia ketakutan. Karena bagi dia menikah bukan sebuah prestasi, tapi bagi laki-laki prestasi. Maka Allah sebutkan masalah bidadari. Dan ini bukan aib untuk menjelaskan, bahkan ayat-ayat yang akan kita baca nanti, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ada orang-orang nanti yang mungkin salah faham kalau dia mengikuti pemahaman para orientalis. Seakan-akan ada gambaran pornografi, na'udzubillah, dalam Al-Quran. Padahal sebenarnya sama sekali tidak. Tapi Allah SWT menyebutkan ini sebagai motivasi. Sebagian mujahidin, pada saat mereka lagi pergi berperang di zaman tabi'in, zaman tabi'in, mereka selalu kalau mau memotivasi satu sama yang lain, mereka menyebutkan tentang ciri bidadari surga. Dan memang bidadari-bidadari ini akan menyambut mereka